Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ibu Yunisa dari SD Eka Cipta Muara Tarang, betul lah. Iya, Terima kasih telah memenuhi undangan saya dalam kegiatan pelaksanaan pendampingan individu yang perdana ya, pada program pendidikan guru penggerak angkatan 4 tahun 2021. Gimana Bu, kondisinya sehat? alhamdulillah sehat Pak. Walaupun dalam kondisi banjir, saya ngungsi nih Pak ke sini. Iya. Terus keluarga gimana? Alhamdulillah sih sampai saat ini sehat. Sehat semuanya, yang penting sehat dulu ya. Iya. Ya, Ibu di SD Eka Cipta Muara Tarang ini mengajar kelas berapa Bu? saya mengajar kelas 6 Pak. Oh iya, kelas 6 sebagai guru kelas ya. Ya, sebagai guru Guru, kelas. guru kelas ini sangat super ini karena kenapa semua mapel dikuasai ya. Sangat super sekali. Jadi Iya. harus banyak. Jumlah siswa berapa orang Bu? 12 orang Pak. 12 orang ya. Oke. Ya, Terus kondisi di sana pada umumnya gimana Bu? Kondisi alamnya nih? ya Uh, untuk masih sekarang banjir? kondisi masih banjir Pak. Ya. Ya, itu sih kondisinya banjir. Kemudian saya juga yang biasanya saya bisa bolak-balik ke sini, sekarang saya harus mengungsi dulu karena tidak bisa lagi akses jalan yang biasa saya lewatin udah tidak bisa dilewati lagi, jadi terpaksa ya harus mengungsi di sini dulu Pak. Oh gitu. Mengungsi di mana? Di sekolah gitu atau gimana? Di pondok Pak, di perumahan karyawan. Oh di perumahan karyawan. Dekat dengan lokasi sekolah? Dekat Pak, Dekat ya? jadi bisa jalan kaki. Oh iya iya iya. Ya. Kalau tempat tinggal anak-anak khususnya untuk kelas 6 ini dekat dengan sekolah atau gimana? Kelas 6 bervariasi Pak, ada yang dekat dengan sekolah, ada yang juga di perkampungan daerah Hidayah itu Pak, itu sekitar 5 sampai 10 menit. Kemudian ada yang di Pondok 2 itu yang hari ini mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan karena bis yang biasa menjemput mereka itu rusak Pak di jalan banjir itu. Oh iya, jadi melewati jalan banjir ya? Tuh. Ya, Pak, ada beberapa titik yang nggak bisa dilewati lagi. Oh iya. Oke, baiklah Bu. Makasih Bu atas perkenalannya nih. Ya, Ya, Pak. lebih enak lagi gitu kan di dalam pendampingan pada hari ini. Jadi saya juga mohon maaf ya untuk pendampingan yang perdana ini terpaksa kita laksanakan menggunakan virtual ya. Karena Ya, kemarin rencananya itu saya berangkat ke lokasi atau ke sekolah ibu yaitu pada hari Minggu, ternyata eh, jalan nggak bisa masuk ke sana. Akhirnya eh, kami menginformasikan ke pihak penyelenggara dalam hal ini Pempa-TK dan diperbolehkan untuk pendampingan perdana ini dilaksanakan secara virtual. Ya, baiklah Bu. Jadi untuk itu kita fokus nanti untuk diskusi pada hari ini yaitu tentang tantangan belajar daring selama Ibu mengikuti kegiatan pendidikan program guru penggerak bersama fasilitator selama 1 bulan terakhir kemarin Bu ya, sampai saat ya ini Pak. lah kan gitu. Oke, baiklah Bu, untuk pembuka proses apa yang sudah berjalan yang Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir ini dalam pembelajaran daring
pembelajaran daring pada saat atau pada kegiatan pendidikan guru penggerak pada bulan-bulan terakhir ini, Bu? Ya, baik Pak, terima kasih. Dalam waktu kurun 1 bulan ini, selama pembelajaran daring untuk CGP, yang sudah saya lewati adalah saya mengerjakan LMS yang sudah ada itu Pak. Di situ berbagai macam pertanyaan, berbagai macam harus saya jawab. Jadi selama kurun waktu 1 bulan itu saya mengikuti alurnya dari modul pertama 1.1 itu sampai yang sekarang. Di situ saya mencoba mempelajari berbagai hal di situ, kemudian menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi sudah melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya Bu ya. Oke. Terus capaian apa yang Ibu peroleh selama 1 bulan mengikuti pembelajaran daring ini? Capaian yang saya peroleh setelah saya mempelajari dari ini Pak, dari kegiatan ini banyak hal. Salah satunya dari sini saya belajar bagaimana cara menjadi seorang penuntun, mengamong siswa. Kemudian di sini saya baru menemukan yang hal baru, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa Pak. Dari situ saya benar-benar tersentuh, saya benar-benar mempelajari itu, baru menemukan hal baru itu. Saya berharap kedepannya saya jauh lebih bisa lagi Pak menerapkannya di sekolah. Oke, terima kasih. Jadi banyak hal-hal yang baru ya, yang belum pernah terdengar atau belum pernah dilakukan ya, sebelum melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak, meskipun baru 1 bulan ya Bu ya. Ya, bagus Bu ya. Jadi sudah mulai terbuka ya wawasannya. Terus bagaimana dukungan ekosistem dari sekolah itu sendiri Bu? Baik itu dari karena Ibu kan sekolahnya di bawah naungan yayasan ya, baik dari yayasan maupun kepala sekolah atau dari rekan sejawatnya gitu, atau bahkan mungkin dari orang tua siswa atau dari siswa itu sendiri Bu. Nah, Bu Ibu ceritakan gitu bagaimana? Iya, baik Pak. Kebetulan saya dari sekolah yayasan ya Pak, yang banyak aturan-aturannya, kemudian juga kiranya kapan saja bisa berubah. Alhamdulillah pada saat adanya kegiatan atau program guru penggerak ini, awalnya itu saya sempat berpikir kalau tidak dikasih kesempatan, karena ini proses terlalu panjang ya Pak. Kemudian setelah lulus, dinyatakan lulus, saya berkoordinasi dengan kami di sekolah Eka Cipta ini punya koordinator Pak, koordinator sekolah. Jadi di situ saya bilang, Pak saya lulus, ini gimana kedepannya seperti apa, apakah boleh atau tidak. Alhamdulillah dukungannya sangat besar Pak dari koordinator langsung. Beliau sangat mendukung, terus beliau banyak bertanya bagaimana cara masuk, kemudian bagaimana cara membawa teman-teman guru yang lain untuk bisa daftar ke guru penggerak, itu sangat support sekali. Dari situ ya udah oke, saya maju. Kemudian terus dari kepala sekolah sendiri, karena kebetulan kepala sekolah juga pengajar praktek kan Pak, sangat bersyukur lulus gitu kan Pak, agar bisa jadi contoh teman yang lain. Kemudian kita juga ingin tahu nanti ini seperti apa, jadi sama-sama bergerak. Kemudian dari pihak manajemen sendiri itu alhamdulillah dalam kegiatan yang kemarin kita sudah lakukan Lokal Karya 0 itu, mereka sangat mendukung, sampai dari segi materi, moral dan sebagainya seperti itu mereka dukung Pak. Yang penting kita sudah menjelaskan maksud dan tujuannya seperti apa. Kemudian kalau dari rekan teman-teman guru yang lain, mereka malah ingin, oh iya nanti kita juga pingin seperti ini, seperti itu loh Pak, mendukung sekali. Dan mereka selalu bertanya, kegiatan apa lagi hari ini, kegiatan apa lagi yang harus dilakukan, terus apa yang bisa dibantu kalau misalnya sekiranya ada hal-hal yang harus dibantu mereka. Jadi kolaborasi itu sudah sangat terjalin sekali Pak. Kemudian dari dari siswa, dukungannya juga ya benar-benar, karena siswa ini adalah apa ya Pak, tempat kita menuangkan segalanya. Jadi
saya dari siswa itu sangat mendukung karena pada saat itu partisipasi mereka, kemudian saya mencoba hal-hal baru yang saya pelajari dari modul-modul itu saya terapkan di kelas, ternyata respon mereka sangat baik di situ, Ya. Pak. Jadi saya senang sekali karena merasa apa yang saya lakukan itu dapat dukungan. Kemudian dari orang tua siswa juga iya, karena pada saat saya akan melakukan seperti kemarin lokakarya, saya bilang sama orang tua siswa, kalau pada hari ini saya tidak bisa masuk karena saya ada lokakarya dan saya jelaskan kepada mereka itu apa. Kemudian orang tua dari mereka itu yang support, bagus ya Bu, biar anak-anak saya nanti seperti apa, diajarkan dengan hal-hal yang baru. Jadi seperti itu Pak. Jadi ya kolaborasi antara semua yang itu sangat mendukung sekali Pak dalam hal kegiatan ini Pak. Iya, oke baik Bu. Ini udah mantap dukungannya nih ya, semuanya mendukung dari mulai dari yang punya sekolah dalam hal ini yayasan dan perusahaan sampai dengan masyarakatnya semuanya mendukung nih. Bersyukur Bu, Ibu berada di tengah-tengah masyarakat yang benar-benar komunitas sekolah yang mendukung ya, mendukung semua kegiatan untuk kebaikan ke depan gitu Bu. Ini Ya Pak. sangat baik sekali dan mudah-mudahan ini bisa membawa rekan-rekan atau teman-teman guru yang lainnya ya untuk mengikuti jejak daripada ibu dan rekan-rekan yang sudah menjadi sudah masuk menjadi masuk ke pendidikan calon guru penggerak ini Bu. Oke, Ya, terima Pak. kasih Bu. Sangat saya memberikan apresiasi ya yang sangat tinggi kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Ya, Oke Bu, baik Bu. Nah sekarang kita pembelajaran daring kan kita menggunakan LMS Bu ya. Jadi apakah pembelajaran daring melalui LMS ini berjalan lancar? Ya, khususnya untuk pembelajarannya Bu, apakah berjalan dengan lancar atau bagaimana Bu selama 1 bulan ke belakang ini Bu? Ya Pak, selama 1 bulan ke belakang ini ya pada awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Pada awalnya ya Pak, sebelum adanya musibah banjir ini. Ya. Semuanya aman, kemudian untuk penguploadan tugas-tugasnya aman. Nah setelah beberapa waktu belakangan ini karena ada musibah banjir ini, akhirnya untuk jaringan itu yang membuat kita sulit. Yang membuat kita sulit, jaringan ini kan dipengaruhi dari listrik kan Pak. Jadi Ya, betul. saat banjir ini listrik kita padam, otomatis jaringan juga padam. Nah, jadi pada saat itulah yang agak membuat kesulitan bagi kami untuk mengupload tugas itu Pak. Kalau waktu di awal alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja, bisa sesuai, misalnya hari ini harus diupload, sore ini harus diupload, itu bisa sesuai waktunya. Tapi kalau pas sekarang ini tidak bisa sesuai jadwalnya Pak. Ya. Ya. Itu saja Pak. Iya, makasih Bu atas informasinya ini. Ya, jadi Mbak tanya tadi yaitu mengenai jaringan internet ya, selama sebelum banjir sih memang bagus ya. Jadi setelah banjir baru jaringan internet, listrik dengan terus tidak sesuai dengan jadwal pada waktu ngupload tugas-tugas. Terus bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut Bu? Misalnya untuk internet bagaimana, untuk listrik bagaimana, dan untuk penyelesaian tugas itu kan berarti mengalami keterlambatan Bu ya. Ya, lalu bagaimana solusinya gitu Bu menurut Ibu? Kemarin kita sempat Zoom meeting sama Ibu Endang kan Pak. Terus kemudian kami jelaskan kendala kami. Kebetulan kemarin yang dari Melawi tidak bisa masuk, cuma bisa kita dari Kapuas Hulu yang bisa masuk. Jadi karena kondisi alam, akhirnya kita jelaskan kenapa kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita sesuai waktunya. Kita jelaskan ke Bu Endang, alhamdulillah respon beliau. Kemudian dari itu beliau bilang tidak apa-apa kalau misalnya terlambat, tetapi tugas itu tetap harus diupload. Kemudian untuk solusi yang saya bersama rekan sama Pak Daus, Pak Arik itu, kita ya mencari solusinya seperti ini Pak. Kita naik ke tower yang paling tinggi. Kemudian kalau
akses listriknya kami nggak bisa, itu kami pakai aki Oh iya. di itu Pak. Iya benar-benar seperti itu. Kemudian kalau misalnya pada tahap ini kami juga nggak bisa sampai sudah naik tower, nggak bisa, kami cari ke kecamatan terdekat untuk bisa menguploadnya Pak, mencari jaringan yang bagus, atau ya ada satu orang lah yang manjat-manjat untuk Ya. bergantian kami ya mengupload tugas itu, walaupun nggak bisa tepat waktu, paling tidak sudah berusaha. Ya. Untuk sekarang ini posisi Ibu di ketinggian berapa ini, Bu? Di tower atau bagaimana? Di mana nih, Bu? Iya Di... ini Pak, nggak tahu, kayaknya udah lebih dari 10 lah Pak. Iya, Lebih dari 10 meter lebih dari 10 meter ya. ya Pak. Oke. Itu memang apa tempat itu tower yang untuk apa, Bu? Fungsinya ini? Ini sebenarnya bukan bukan tower juga sih Pak, menara api yang untuk mereka di kebun ini melihat titik api Pak. Jadi Oh, sebenarnya tidak boleh ya. dinaiki orang, nggak boleh dinaiki orang umum. Tapi mau nggak mau di sini aja yang dapat sinyalnya. Jadi ini menara pemantauan gitu, Bu ya, pemantauan dari pihak perusahaan untuk mendeteksi api yang mungkin ada Iya, di kebun gitu ya. Pak. Oke lah Bu, udah berusaha semaksimal mungkin nih sampai dengan apa? Memang kita harus terang ya, terus terang kepada fasilitatornya. Nah terus bagaimana rencana Ibu untuk mengantisipasi hambatan tersebut ya untuk ke depannya, siapa tahu pada waktu-waktu ke depan gitu kan, waktu ada saat pembelajaran daring kan ini masih panjang Bu, ini kan baru 1 bulan pertama nih sampai dengan nanti Iya. 9 bulan ke depan kan. Nah bagaimana rencana-rencana Ibu apabila menemui lagi hambatan-hambatan yang mungkin di luar ini, di luar tadi sinyal, mungkin listrik, mungkin apa namanya penguploadan tugas tidak sesuai, mungkin barangkali ada lagi itu rencananya bagaimana Bu? Ya, yang pertama kalau misalnya terkendala jaringan Pak ya, Ya. saya sudah menyiapkan wifi sendiri, Oh sudah iya punya iya wifi iya. itu udah pasti Pak, yang dari yang mini yang bisa dibawa kemana-mana sampai yang memang dipasang di rumah seperti itu Pak. Kemudian seandainya seandainya lagi ini, kalau misalnya ada halangan yang benar-benar nggak bisa saya laksanakan di sini, saya nanti akan koordinasi sama teman CGP lah juga, Ya kemudian kepala sekolah bagaimana solusinya, apakah saya harus pindah cari tempat ke kecamatan lain ya atau ya ya. gimana nanti itu Pak, mungkin solusinya harus bagaimana lagi, nanti akan dibicarakan lagi. Intinya kalau untuk jaringan saya sudah coba punya wifi sendiri, saya Ya. juga sudah yang bisa dibawa kemana-mana juga sudah punya, ya itu solusi yang saya bisa lakukan. Ini kan kalau misalnya mau seperti inilah apa virtual gitu kan, Ibu kan harus naik nih naik ke menara gitu kan. Kalau memang apa solusinya udah bagus tadi ya, jadi kita menyiapkan wifi di rumah jika ada sinyal gitu, mudah-mudahan bisa gitu kan. Coba lihat sekali-kali boleh dicoba gitu kan, siapa tahu bagus gitu Bu ya. Oke Bu. Nah terus hal-hal apa saja yang Ibu ketahui tentang 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 pembelajaran di LMS ini? Ya, hal-hal apa saja yang Ibu ketahui ya untuk pembelajaran di LMS selama Ibu melaksanakan dalam 1 bulan ini? Iya Pak, dalam LMS ini atau di dalam modul-modul yang sudah dipelajari selama 1 bulan ini banyak sekali hal-hal baru. Yang pertama itu mengenai peran dan nilai guru penggerak itu sendiri Iya. Pak. Peran dan nilai guru penggerak itu sendiri. Mungkin selama ini saya tahu, oh ini, tapi saya tidak tahu apakah itu peran ataukah itu nilai. Jadi di sini benar-benar dijelaskan, oh perannya seperti ini, nilainya seperti ini, kemudian saya rupanya apa yang saya sudah terapkan selama ini itu sudah masuk dalam salah satu nilai dan peran guru penggerak Pak. Ya, Jadi ya. bersyukur setelah saya belajar modul ini, kemudian setelah saya masuk di sini, saya ternyata apa yang saya lakukan sudah Ya, ya, ya. saya kembali guru penggerak gitu Pak.
apa yang saya lakukan ini ternyata sudah masuk dalam nilai dan peran guru penggerak itu sendiri, Pak. Iya. Kemudian banyak hal lagi mengenai profil pelajar Pancasila, kemudian apa-apa saja yang harus dilakukan, kemudian filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu memotivasi saya, Pak, untuk berubah pola pikir yang selama ini saya laksanakan, selama ini yang terjadi dari waktu saya masih menjadi siswa, sekarang saya menjadi seorang guru. Jadi ternyata banyak perbedaan dan perubahan yang berubah, Pak, yang harus dirubah untuk memajukan pendidikan. Iya, oke lah Bu, baik Bu. Jadi memang banyak ya peran yang dapat Ibu ambil ya dari pembelajaran LMS selama ini ya. Ya, yang Ya, Pak. mudah-mudahan meskipun baru 1 bulan ada beberapa yang bisa diterapkan di sekolah kan gitu ya. Ya, Pak. Oke Bu, kita masuk kepada yang berikutnya lagi, yaitu mengenai penerapan perubahan kelas yang Ibu lakukan ya di kelas berapa, kelas 6 tadi ya. Jadi nanti ini coba Ibu merefleksi kembali ya perubahan-perubahan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas 6 tadi, yaitu apa saja kekhawatiran yang Ibu resahkan ya sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Sebelum mengikuti ya, jadi kekhawatiran apa? Ibu kan belum tahu nih profil pelajar Pancasila, terus Among ya dan sebagainya, itu Ibu kan belum tahu nih. Jadi selama ini ada nggak kekhawatiran katakanlah Ibu selaku guru gitu kan dalam penerapannya di pada saat nanti diterapkan di sekolah gitu. Kekhawatiran apa yang Ibu rasakan gitu selama katakanlah selama sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, Bu. Ya, ada beberapa kekhawatiran sih, Pak, terutama seperti saya kan adalah guru kelas. Ya. Jadi ya dari situ saya banyak kekhawatiran sebelum saya masuk ke guru penggerak ini. Salah satunya itu seperti akhlak dan kepribadian siswa, Pak. Itu saya sangat khawatir karena dengan masa sekarang itu susah membentuk akhlak seorang lagi. Anak harus memang dasarnya dari kita yang mengajarkan, tapi mereka lebih banyak berada di lingkungan masyarakat. Itu salah satunya yang mengkhawatirkan saya adalah budi pekerti mereka. Budi pekerti ya. Iya. Di mereka, Pak. Sebelum saya tahu guru penggerak ini seperti apa, kemudian pada saat itu juga saya juga sebelum guru penggerak ini saya belum paham untuk bagaimana sih apakah yang saya lakukan sekarang yang kemarin maksudnya yang selalu anak salah saya marahi, anak ini nggak masuk kok saya yang ribut sendiri seperti itu, Pak. Banyaklah masalah-masalah sebelumnya yang sampai sekarang mungkin baru saya menemukan sedikit solusi atau sedikit titik terang daripada itu. Kemudian anak yang diam kadang saya diamkan seperti itu, Pak. Jadi seperti itu. Dia nggak bisa saya marahkan, nggak masuk karena ulangan rendah saya marahkan. Kenapa seperti ini? Saya waktu pada saat itu belum tahu solusinya seperti apa. Bagaimana baiknya itu seperti apa, Pak. Banyak hal yang masih negatif yang saya pikirkan pada saat itu. Saya masih berpikir anak itu bodoh, itu pasti. Masih berpikir anak itu malas, itu, Pak. Dan nggak ada dukungan apapun dari guru yang lain itu seperti apa. Saya juga belum bisa berkolaborasi lah, Pak, pada saat sebelum saya masuk ke guru penggerak ini. Iya. Oke lah, Bu. Jadi semuanya kesalahannya pada siswa gitu ya. Jadi saya tarik intinya nih ya. Jadi itu seperti itu. Jadi ya, jadi sekarang udah mulai terbuka ya, gitu kan. Jadi ya apa yang di filosofi Ki Hajar Dewantara kan, ibarat kita ini petani itu, seperti itulah kita ingatkan kembali seperti itu. Terus
sekarang kan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran katakanlah pendidikan program guru penggerak ini meskipun secara daring dalam 1 bulan nih. Ada nggak kekhawatiran yang Ibu rasakan gitu ya, Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini dalam 1 bulan kemarin ini, Bu? Kekhawatiran apa, Bu, yang Ibu rasakan? Setelah 1 bulan ini, untuk sementara kemarin, awalnya saya berpikir semuanya itu baik-baik saja, Pak. Baik-baik saja, lurus saja sepertinya, karena jaringannya juga bagus, kemudian untuk menguploadan LMS-nya juga bagus, seperti itu, tidak ada kendala. Setelah belakangan ini, karena musibah banjir ini, yaitu yang membuat saya berpikir, apakah nanti akan bisa berlanjut lagi ke depannya, atau memang ini berhenti sampai di sini, karena masalah jaringan dan seperti apa. Kemudian saya juga masih berpikir, nanti setelah bulan ini apalagi sih yang akan terjadi. Itu yang belum bisa, itulah Pak, masih menjadi pikiran saya, karena melihat kondisi sekarang seperti ini, karena semuanya harus di-upload, semuanya harus menggunakan jaringan internet. Ya, jadi ya langsung saya berpikir, aduh, ini kedepannya akan seperti apa, sementara waktunya masih panjang, ini baru 1 bulan, sementara itu 9 bulan. Apakah akan seperti ini terus? Tapi saya berharap ya akan kembali normal seperti awal. Iya, amin. Oke, Bu. Jadi memang kondisi alam ya, kita susah memprediksi ya. Iya, Pak. Tapi udah bagus lah kan gitu, ada solusi itu. Nah, yang berikutnya lagi, apa saja harapan Ibu ya untuk apa ya, sebagai harapan atau impian Ibu dalam mengikuti program ini, yaitu kita kan lakukan secara daring ya dalam 1 bulan ya. Nah, itu. Jadi apa impian Ibu nih? Iya, saya sih sebenarnya berharap sih Pak, kalau bisa nih, ini keinginan saya, kegiatan ini kalau bisa nggak usah daring lah Pak, seperti itu. Kemudian kalau nggak daring kan kita lebih enak belajarnya langsung, kemudian bisa bertanya langsung, benar-benar materi itu yang nggak dipahami kalau misalnya di LMS itu kan bisa bertanya langsung ke fasilitatornya, kalau kita tidak secara daring kan Pak, jadi lebih mudah. Kalau seperti ini harus belajar sendiri dulu, harus memahami sendiri dulu. Kalau sudah itu baru, oh iya seperti ini. Harapannya ya seperti itu Pak, kalau bisa ya untuk kedepannya ya oke lah, kalau misal ini untuk CGP angkatan 4 ya udah gitu kan Pak. Ini memang udah jalannya seperti ini, kalau daring mungkin karena pandemi juga ya kedepannya bisa untuk guru penggerak lebih bagusnya nggak usah daring Pak. Iya, jadi pendidikan secara langsung, secara luring gitu ya harapan Ibu ya ke depannya. Oke lah, ya, mudah-mudahan aja pandemi cepat berlalu gitu kan. Oke. Terus pada pembelajaran 1 bulan ini, harapan-harapan Ibu yang mungkin ya ada beberapa yang sudah tercapai nih, harapan-harapan yang kemarin, saya harapannya seperti ini, lalu tercapai nih dalam 1 bulan gitu. Mungkin ada enggak, Bu? Mungkin 1 atau 2 atau beberapa gitu, ada enggak harapan Ibu yang Ibu harapkan ternyata bisa terwujud gitu dalam 1 bulan ini? Iya Pak, ada beberapa sih Pak yang bisa terwujudkan dari dari nilai guru penggerak itu kan ada 5 ya Pak ya. Salah satunya yang benar berpihak kepada murid itu Pak. Ya. Saya karena juga saya baru jadi wali kelas 6 untuk tahun ini, untuk siswa ini maksudnya, bukan baru jadi wali kelas. Pada awalnya semua guru yang masuk di kelas ini, mereka bercerita kalau anak-anak ini memang susah diatur. Pada awalnya juga saya masuk,
juga memang ada beberapa anak yang malas sekali untuk untuk berkomunikasi sama wali kelas, berkomunikasi sama guru pun dia tidak mau, Pak. Iya. Setelah waktu awalnya saya masih salah ya, masih berpikir semuanya salah siswa, balik lagi ya Pak, semuanya Iya, salah iya. siswa. Setelah guru penggerak ini saya masuk di modul peran dan nilai guru, akhirnya saya di situ mencoba trik-trik yang menghamba kepada siswa itu. Akhirnya alhamdulillah 2 minggu belakangan ini siswa itu menjadi senang sama wali kelasnya, senang sama guru-guru yang masuk, kemudian dia sudah bisa berkomunikasi, disuruh apa dia mau. Akhirnya saya berpikir, oh ini harus dilanjutkan sepertinya seperti itu. Iya. Kemudian ada beberapa siswa juga yang seperti itu, dia pintar tapi dia tidak mau Pak menunjukkan kepintarannya, dia bisa karena dia sepertinya nggak suka dalam kelas, dia nggak suka dengan guru, dia nggak suka sama teman-temannya. Ya alhamdulillahnya lagi sekarang ibu dan ini bu dia sudah bisa mengajukan ide-idenya karena saya Pak ya, mencoba pada berpihak pada siswa itu, saya masukkan lagi yang berinovasi di situ, saya memunculkan ide-ide baru di dalam kelas, nggak selamanya mereka saya bawa di kelas, saya mencoba ide-ide kreatif, kan di situ ada kreatif, kemudian saya membebaskan mereka seperti apa yang mereka mau, kemudian nanti saya bawa lagi ke belajarnya seperti apa Pak. Jadi udah ada beberapa nilai guru penggerak yang di situ udah saya coba, walaupun belum maksimal. Iya. Kalau boleh berbagi triknya bagaimana Bu untuk katakanlah untuk membangun kepercayaan siswa ini, mungkin bisa berbagi, bisa nanti bisa mungkin barangkali ada kawan-kawan yang nanya, oh bagaimana ini ini kan merupakan pengalaman Ibu yang sudah diterapkan dan ya, dalam hal ini berhasil gitu. Mungkin kalau boleh tahu gitu triknya bagaimana untuk membangun kepercayaan diri siswa ini yang Ibu paparkan tadi. Iya Pak, jadi beberapa waktu setelah saya masuk di program guru penggerak itu kan saya menemukan hal baru itu kan Pak. Beberapa hari saya berpikir ini bagaimana ya, seperti apa, apakah saya boleh mencoba atau tidak di kelas saya ini, dan siswa saya kebetulan seperti itu kasusnya. Ternyata saya melakukan pendekatan Pak, pendekatan. Ya, melakukan pendekatan Pak, pendekatan kepada siswa itu tersebut. Kemudian saya telusuri kenapa siswa itu seperti itu. Saya menemukan hal apa yang dia inginkan Pak, apa yang dia suka. Apa yang dia suka. Jadi akhirnya saya masuk ke dunia dia. Saya berpura-pura buta, berpura-pura mengerti apa yang dia lakukan. Itu suka game Pak, yang satu itu dia suka game FF itu, dia tuh sampai dibilang sama orang tuanya dan guru-guru yang lain, anak itu penggila game FF. Jadi padahal saya tidak mengerti sama sekali Pak game itu. Saya juga nggak pernah buka game itu, saya juga nggak, cuman dengar. Jadi beberapa waktu, sehari 2 hari itu saya buka YouTube, saya belajar tentang game itu Pak. Iya. Akhirnya ya walaupun belum maksimal, saya tahu game itu, saya di kelas ini ya yuk cari sinyal besok sama ibu kayak gitu kan Pak. Kenapa Bu? Gitu. Pak di sini yang suka main game ini. Akhirnya ngaku kan Pak, semuanya ngaku. Kemudian salah satu anak itu saya bilang, ayo kamu mau yang mana? Kamu yang ibu yang mana yang seperti itu? Jadi dia itu Pak? Jadi langsung fokusnya, iya bu ini seperti ini, langsung dia yang ngobrol, langsung dia yang mau. Oke, tapi nanti kalau main game, setelah main game kita belajar ya, ibu tidak memaksa kalian untuk untuk menyelesaikan tugas dari ibu, tapi kalau selesai main game besoknya tugasnya dikumpulkan ya, mau sampai jam berapa kalian main game, mau sampai jam berapa kamu FF-an itu nggak apa-apa, tugas ibu dikerjakan ya besok ya. Iya bu, janji. Jadi pas hari berikutnya Pak, tugas saya itu dia selesaikan Pak. Dia bilang, bu besok boleh main game lagi kan bu? Ya boleh, tapi tugas yang dari ibu besoknya lagi dikumpulkan ya, di itu kan ya. Iya. Besok dia langsung bilang antusiasnya Pak,
Bu, Mhm. kalau saya main game jam segini boleh nggak, Bu? Boleh, tugas matematika dan yang lain dikerjakan ya. Iya, Iya. Bu, besoknya itu lagi, Pak. Jadi saya yang harus masuk ke dunianya. Setiap pagi saya tanya, semalam main game ya? Iya, Bu. Kok Ibu tahu? Tahu dong, kan Ibu main game juga, kayak gitu loh, Pak. Jadi saya yang masuk ke dunia mereka, saya yang harus mempelajari. Pokoknya saya pendekatan. Iya, Nah, iya, yang Pak. itu, Pak. Mhm. Kemudian anak yang pintar ini Nah, kebetulan dia adalah salah satu anak orang yang di manajemen kita, Pak, yang banget iya. sekali orangnya. Hah? Jadi pendekatannya agak gimana gitu kan, Pak. Mhm. Jadi dia ini suka TikTok. Oh, iya, Anaknya suka, iya, iya. dia berekspresi sendiri, Pak. Tapi nggak pada saat di sekolah dia nggak berekspresi, Pak. Nggak berani Mhm. memunculkan kemampuan dia. Jadi saya karena dia perempuan saya bilang, kamu udah suka cowok ya gini 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 gitu kan, Pak. Nah, Eh, ya dari situ dia mulai cerita cerita kamu harus kayak gini loh. Saya jelaskan dia maunya seperti apa, saya pendekatan juga kan, Pak. Iya, Bu, maunya seperti ini seperti ini. Kemudian udah beberapa waktu dia bilang, kamu kalau mau apapun cerita ke ibu aja nggak apa-apa, saya bilang ke dia kayak gitu kan, Pak. Dan bukan cuma dia aja ya, saya bilang ke mereka semuanya, kalau mau ada apa-apa cerita aja ke ibu kalau itu kita kan teman. Saya coba masuk ke dunia mereka gitu loh, Pak. iya, Kita kan iya. teman, nggak aja kayak gitu kan. Akhirnya dari situ dia udah mulai, Bu, nanti kalau saya main sama teman ini boleh nggak, Bu? Kalau saya suka sama teman ini boleh nggak, Bu? Ya boleh. Akhirnya dia bilang, Bu, saya nanti mau diskusi sama teman ini, saya mau itu. Jadi sekarang udah dalam 2 minggu ini mereka udah ngomong, Pak, udah komunikasinya sudah bagus sama teman-temannya, sama Mmm. guru-gurunya. Kemudian memang yang kemarin anaknya nggak mau mengerjakan tugas, alhamdulillah yang semuanya sekarang sudah tugasnya diselesaikan, Pak. Walaupun ya nggak sempurna, nggak benar. Tapi kan setelah saya jadi guru penggerak kan bukan cuma nilai pengetahuan saja yang harus saya nilai, Iya, betul. semuanya. Dari situ ya udah berarti pendekatan saya selama ini yang kurang. Jadi sekarang jadi saya masuk ke dunia mereka. Jadi setiap pagi mereka, Bu, kemarin saya tidurnya agak telat loh, Bu, karena saya main FFF. Tapi tugas saya ada loh, Bu, kayak gitu loh, Pak. Iya, Itu yang ya iya. sekarang asik, Pak. Jadi saya Mhm. merasa kalau dulu ya, Pak, ya, kalau jujur ini kalau mau masuk kelas atau mau berangkat ke sekolah tuh aduh ya ampun malas sekali ini. Malas rasanya pengen masuk kelas, Mhm. anak-anak kok kayak gitu loh, Pak. Ini Mhm. saya lihat aja anak-anak, Bu, nggak masuk kelas, Bu, langsung dijemput. Saya udah masuk kelas itu udah senyum-senyum kalau sekarang. Kalau dulu aduh duduk mah di kelas, duduk aja. Kalau sekarang itu sampai jam selesai itu saya nggak duduk, Pak, malah main sama mereka, malah yang bercanda tapi kita tetap belajar. Iya. Membuat suasana yang menyenangkan dulu. Iya, seperti itu. Oke, Bu, sangat super ini, Bu, berarti ya, heeh. Jadi apa, akhirnya suasana kelas hidup gitu, Bu, ya, heeh. Jadi Pak, ya memang, apa yang sudah Ibu lakukan ini sangat baik gitu ya. Jadi masuk ke dunia mereka dulu, mengetahui dulu gitu kan latar belakang dan lain sebagainya, baru kita, apa, memberikan, apa namanya, vonis untuk mereka, "Oh, ini harus begini." Aha, gitu. Oke, Bu, baik sekali, Bu, ya. Terus sekarang berkaitan dengan pembelajaran program guru penggerak, Bu, ya, untuk jadi harapan harapan baru ya, harapan-harapan baru eh, untuk pembelajaran program guru penggerak secara daring ini 1 bulan ke depan ini bagaimana, Bu? Nanti setelah setelah Lokakarya 1 kan ada lagi nih pembelajaran daring yang bulan kedua, Bu, ya. Nah, harapan ya, Ibu di bulan kedua setelah Lokakarya 1 ini apa, Bu? Harapan baru menurut Ibu. ya. Harapan baru saya itu berharap bisa mendapatkan hal-hal baru yang seperti ini, kemudian pengetahuan-pengetahuan baru yang nantinya bisa saya terapkan, Pak. Jadi saya tidak monoton. Jadinya Iya. saya bisa menerapkan di sekolah, kemudian bisa berimbas kepada teman-teman guru yang lain, kemudian bisa memberikan pelayanan yang baru lah untuk siswa saya biar mereka tetap semangat seperti itu, Pak, belajar. Jadi Iya. sekolah itu bukan hal yang menakutkan lagi bagi mereka. Saya pengen sesuatu itu yang baru, nanti apa-apa lagi itu ya, pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa membuka wawasan saya, Pak. Iya, oke lah, Bu, baik, Bu. Jadi memang itu hampir semua rata ya harapan daripada apa guru penggerak ini
ya bisa gitu membawa suasana yang baru di dalam proses pembelajaran maupun pada berimbas kepada rekan-rekan guru yang lainnya gitu ya untuk mengikuti jejaknya. Oke Bu, nah sekarang tadi dukungan sudah ya, dukungan dari sekolah dan lain sebagainya, terus dukungan dari sekolah ini tentang perubahan kelas ya, perubahan kelas tadi saya udah tadi ada perubahan di kelas ibu yaitu di kelas 6 ya, itu dukungan kepala sekolah, terutama dukungan kepala sekolah terhadap perubahan yang ibu lakukan ya, yang ibu lakukan di kelas ibu yaitu yang di kelas 6 tadi, yang tadinya ibu kan ini ada yang anak yang pendiam dan sebagainya, ini kan mulai berubah nih, ada perubahan kan. Dan lalu dukungan dari dalam hal ini adalah sekolah atau kepala sekolah ini apa Bu untuk perubahan yang sudah ibu lakukan? Iya Pak, dukungannya ya bagus ya Pak, maksudnya dari kepala sekolah itu sendiri dia juga ngajar di dalam kelas itu untuk tertik. Jadi dia di situ juga kita ngobrol, Bu, dia bilang ternyata anak ini sekarang sudah bagus ya Bu. Iya Pak, saya juga bercerita kepada beliau, kepada kepala sekolahnya, hal yang sudah saya lakukan. Terus beliau, oh pantas seperti itu. Kemudian beliau, ya udah diteruskan aja kalau bisa di kelas yang lain. Masalahnya di kelas yang lain, saya kan tidak masuk di kelas yang lain Pak Ya ya. betul, betul. Jadi saya guru kelas. Paling saya itu bisa pada saat, ya kebetulan saya juga wakakurikulum ya Pak ya. Iya, iya. Saya pada saat rapat saja saya menjelaskan kepada rekan guru yang lain, harusnya seperti ini loh kita, atau pas lagi ngobrol saya ceritakan, saya udah beberapa waktu ini saya melakukan pendekatan, alangkah baiknya kalau misalnya guru-guru yang lain apabila ada siswa yang bermasalah itu kita coba seperti ini, bisa nggak, kalau nggak bisa baru kita cari solusi. Jadi kepala sekolah dan rekan guru itu sangat apa ya Pak ya, mereka memberikan dukungan yang positif, bagus seperti itu. Karena memang untuk siswa saya sendiri itu memang selalu bermasalah dengan semua guru, Pak. Ya. Jadi pada saat ini yang terjadi, mereka bilang, udah berubah ya anak itu ya. Disuruh-suruh sekarang mau seperti itu. Jadi mereka sangat sekali, Pak. Positif sekali, dukungan bagus, lanjutkan aja terus. Siapa tahu nanti anak itu bisa dapat nilai yang paling bagus seperti itu. Iya. Oke, karena bukan ngajar di kelas 6 ya. Kelas 6 kan ini mungkin mulai ada perkembangan menuju ke dari anak-anak ke remaja ya. Ya, itu Iya, ya. Pak. Itu. Jadi ya memang harus harus benar-benar mendalami, menjiwai mereka gitu ya kita ya. Baiklah Bu, ini udah baik, tadi ada dukungan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat juga meskipun ibu tidak masuk ke kelas lain, lalu bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan yang ibu praktek baik yang ibu sudah lakukan itu bisa berimbas ke rekan-rekan sejawat lainnya kan gitu. Oke Bu, makasih Bu ya. Terus ini berkaitan dengan ruang kelas ya, dalam hal ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas 6 yang ibu lakukan selama ini ya. Ibu udah berapa lama mengajar di kelas 6? Apakah pada tahun ini aja atau sebelum-sebelumnya sudah mengajar di kelas 6? 3 tahun belakangan saya pegang kelas 6 Pak, karena ya sebelumnya di sekolah saya itu biasanya rolling 1 tahun sekali. 1 tahun sekali untuk merasakan di kelas-kelas yang berbeda. Pas kebetulan saya udah berapa tahun ini, 4 tahun terakhir saya itu megang kelas atas terus. Karena kemarin alhamdulillah saya sudah lulus PPG. Jadi sayanya guru Pak. Jadi saya ditempatkan di kelas atas terus sekarang. PPG saya itu kemarin guru kelas. Oh iya, udah guru kelas atas ya Bu ya. Iya, oke lah. Jadi perubahan-perubahan yang ibu lakukan di kelas selaras dengan Ki Hajar Dewantara udah lakukan ya. Terus menurut ibu pembelajaran apa saja yang dapat merubah
merubah sehingga suasana kelas ini menjadi, katakanlah, menjadi berbeda dari sebelumnya gitu, Bu. Jadi itulah pembelajaran apa yang ibu dapatkan ya, sehingga perubahan kelas itu nampak nyata gitu. Pak bisa ulangi Pak, tadi Ya, hilang Pak jaring. jadi gini Bu, ibu kan sudah melakukan perubahan nih dalam kelasnya. Nah itu. Ya, Pak. Jadi pembelajaran apa yang atau kesimpulan apa yang ibu tarik dengan praktek baik yang ibu lakukan sehingga suasana kelas itu berbeda dari sebelumnya gitu loh. Nah Ya, itu. Pak. Ya. Kesimpulan dari yang setelah saya laksanakan di sini, setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak itu sendiri Pak, pada saat ada mengalami perubahan, kesimpulannya berarti di sini yang saya peroleh adalah berpihak kepada siswa itu sangat penting Pak. Iya, oke. Pada siswa itu sangat penting. Kemudian menjadi among atau menuntun itu juga sangat penting Pak. Ya. Diperoleh itu semua. Jadi bukan semuanya kesalahan siswa. Bukan semua kesalahan siswa. Kemudian yang selama ini saya pikirkan kalau siswa semuanya yang salah. Kemudian proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini juga kurang. Jadi di sini saya benar merasa, oh kalau benar-benar berpihak kepada siswa ini bisa membuat suasana kelas itu bagus. Nah, ibu kan mungkin ada nih rencana tindak lanjut ke depan nih. Nah, itu terkait dengan perubahan praktek yang baik yang sudah ibu lakukan, mungkin akan ditingkatkan tadi kan. Jadi ada yang kurang ada ditingkatkan. Mungkin ada praktek baik yang akan diterapkan gitu. Silakan. Iya Pak, untuk kedepannya selain dari yang tadi, saya juga ingin melakukan inovasi Pak, inovasi lagi bagaimana perubahan pembelajaran seperti apa yang akan saya lakukan di kelas ini. Saya akan melakukan perubahan Pak, rencana kedepannya. Tindak lanjut saya itu yaitu kemudian tapi tetap saya akan berkolaborasi atau bertanya-tanya kepada rekan CGP yang lain, apakah nanti itu cocok diterapkan di sekolah saya atau di kelas saya. Kemudian juga saya akan bertanya kepada kepala sekolah. Saya akan memberitahukan ide-ide apa saja nanti Pak. Bolehkah saya melaksanakan ini? Atau kalau misal boleh, terus ada saran apa saja yang harus saya lakukan selain yang saya sodorkan ke beliau dan teman-teman yang lain itu Pak. Semoga nanti setelah ini kan, setelah Lokakarya 1 pasti ada modul baru di situ, mungkin saya akan menemukan ide-ide baru setelah ada pembelajarannya Pak. Iya, oke. Apa yang ibu dapatkan ya pada saat pendampingan pada hari ini nih Bu? Ya Pak, sebelumnya terima kasih Pak ya sudah mendampingi saya sampai hari ini. Mungkin banyak keluhan-keluhan. Ya. Pak, ini gak ada sinyal, ini gak ada jaringan dan seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa mengutarakan secara langsung ke Bapak apa yang telah terjadi 1 bulan terakhir ini. Kemudian saya bisa berbicara, ini loh Pak kondisi saya, ini loh Pak. Jadi dari situ saya berharap Bapak juga bisa memberikan saya masukan, motivasi biar saya kedepannya seperti apa. Saya terima kasih banyak sekali. Kemudian di sini juga Bapak yang paham betul keadaan kami seperti apa dan selalu ngasih ya seperti itu. Intinya hari ini saya berterima kasih Bapak udah mendengarkan keluhan saya, mendengar cerita saya, walaupun secara virtual seperti ini, tapi enaknya kita ngobrol langsung Pak ya kan. Iya, oke. Jadi Pak saya bisa seperti ini loh Pak, saya pengen seperti ini. Kemudian banyak hal yang ingin saya ceritakan ke depannya kalau untuk pendampingan selanjutnya. Jadi untuk apapun yang saya ceritakan nanti Bapak bisa memberitahukan apa kurangnya saya, kemudian baiknya saya yang harus saya lakukan. Jadi ya enaknya seperti itu sebenarnya Pak. Jadi
agak plong lah sedikit. Bapak, ini loh yang terjadi di lapangan kami seperti ini gitu loh Pak. Oke lah Bu, jadi harapan Ibu ya, harapan Ibu ya harapan kita semua sebenarnya ya, mudah-mudahan katakanlah untuk pendampingan individu yang pertama ini kan yang perdana ya, yang ke-1 nanti itu bisa kita secara luring gitu Bu. Nanti kan dengan adanya luring kan mungkin banyak hal-hal yang akan dikupas gitu di situ. Mungkin saya sih sebenarnya tidak memberikan solusi ya, karena solusi itu ada pada diri yang bersangkutan gitu kan. Karena saya memberikan solusi kan mungkin budaya atau karakternya itu berbeda kan gitu. Misalnya karakter sekolah saya seperti ini, karakter ibu seperti ini, mungkin tidak cocok kan. Jadi yang paling baik yaitu adalah ibu mencari solusi sendiri. Saya hanya menggali saja, menggali apa yang ibu pernah lakukan, terus setelah dilakukan katakanlah praktek baik, ibu akan ada perubahan seperti ini, itu kan saya hanya menggali aja. Saya menggali dan mungkin saya memberikan sisipan-sisipan masukan. Oh, bagaimana kalau misalnya melakukan seperti ini udah pernah belum gitu kan dan sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebenarnya saya juga perlu kehadiran dari Bapak Junedi selaku kepala sekolah kan. Saya juga harus minta izin dulu kepada beliau sebenarnya sebelum kita melakukan virtual ini. Meskipun virtual kita tetap harus minta izin atasan gitu kan, atasan daripada CGP. Cuman kebetulan beliau mungkin tidak hadir atau mungkin berhalangan atau ada kegiatan yang lain gitu kan. Jadi sampaikan salam saya untuk beliau gitu kan, salam hormat saya pada beliau. Yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu selama kegiatan program pendidikan guru penggerak ini dalam keadaan sehat gitu kan. Terus diberikan kelancaran. Yang jelas itu aja tuh. Amin Pak. Meskipun di sana sini tentu saja banyak kendala-kendala yang kita hadapi gitu ya. Nah, terus yang kedua kita sebagai guru yang masuk ke dalam program sekolah program guru penggerak ini, kita tidak boleh henti-hentinya memberikan inovasi ya kepada terutama kepada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus jangan lupa juga berkolaborasi dengan yang lainnya gitu kan, berkolaborasi dengan masyarakat bisa saja ya. Nah itu kan merupakan prinsip-prinsip daripada guru penggerak seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Ibu Yulisa yang sudah hadir pada kegiatan virtual ini dan siap ya untuk kegiatan Loka 1 ya. Ya Pak, siap Pak. Siap. Jadi gimana rencananya tadi pagi ya, itu rencana dari Pak Junedi katanya mau naik kendaraan darat ya atau kendaraan bermotor atau pakai mana? Bagaimana, pakai speed atau bagaimana? Mungkin besok kita mau survei dulu Pak. Survei ya. Kalau misalnya jalan yang mau kita lewati kan mereka bapak-bapak lah ya katanya mau survei. Kalau lewat pakai motor, kita usahakan pakai motor darat gitu kan Pak. Jadi kita dari jalan belakang, dari jalan sawit semua ini. Tapi katanya ada kabar itu banjir. Kalau misalnya tetap banjir ya kita solusinya adalah pakai speed Pak. Nanti saya estafet pulang ke Suwait itu estafet, motor saya ditinggal di sana, dari sini motor sini, terus nanti kita pakai motor itu ke sana ke Suwait, baru pakai speed dari Suwait Pak. Cuman itu sih solusinya. Oke, jadi itu ya udah skenario untuk jadi nanti berangkat berarti hari Jumat ya dari sana ya, kalau misalnya naik baik speed maupun naik jalan darat ya. Sama iya, ya. Oke lah, ini perjuangan nih. Salut kepada seluruh CGP itu, khususnya itu yang berada di SD Eka Cipta Muara Tarang ini
Ya, karena apa ya, dengan kondisi keterbatasan akses internet, dengan kondisi apa medan yang apa dilanda banjir dan lain sebagainya, tapi tetap semangat. Itulah CGP. Iya, Pak. Oke, Bu. Ada yang perlu disampaikan lagi, Bu, sebelum kita akhiri virtual pada hari ini? Iya, Pak, mungkin cukup, Pak. Terima kasih untuk pendampingan hari ini. Oke, sama-sama, Bu. Salam hormat saya kepada Bapak Junedi selaku Kepala Sekolah SD Muara Karang, dan salam juga kepada rekan-rekan CGP yang lainnya yang ada di sana. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sampai bertemu lagi pada Loka 1. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.